dengan saya, sobat-sobatku semuanya dimanapun berada. Kali ini di malam yang sama, malam Lebaran ya, kita juga sedang meluncing sebuah video yang itu berisi 6 video kompilasi dari kawan-kawan mahasiswa BKI semester 2 yang kontennya adalah tentang suka duka, kemudian suka duka kuliah online, kemudian bagaimana mensikapi pandemi COVID-19, kemudian bagaimana mengisi belajar di rumah agar mensiasati agar mereka tetap mendapatkan pengembangan kompetensi walaupun terbatas oleh adanya social distancing ini atau physical distancing juga. Jadi sobatku, kali ini memang kita melakukan konferensi semacam seminar melalui media Zoom. Di situ seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah psikologi konseling yang diampu oleh Ibu Dr. Casmini MSI, pada tugas akhirnya adalah membuat video. Jadi ada 6 video dan saya selaku kaprodi BKI Fakultas Dakwah dan Komunikasi ikut serta dalam acara bagaimana meluncing kemudian juga menanggapi dari ke 6 video yang telah mahasiswa hasilkan itu. Oke, saya pikir mari kita ikuti bagaimana berlangsungnya seminar ini sehingga sobat-sobatku dimanapun berada bisa ikut serta dalam seminar ini. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Tidak banyak penasaran, ikut cuplikan videonya. Indonesia dihadapkan dengan wabah COVID-19 sejak awal Maret 2020. Penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia kian meningkat pada setiap hari ini. COVID-19 ini bukan hanya merugikan kesehatan kita, Namun juga turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Jangan mudah protes, tetapi kita harus tetap berproses. Yakin, semua bisa kita lalui dan Indonesia akan segera pulih. Hilangkan rasa cemas, yang kita butuhkan sekarang adalah solidaritas. Kebijakan pemerintah dengan tetap harus di rumah aja harus kita dukung. Beradaptasi dengan menikmati setiap ketidaknyamanan yang kita rasakan. Kontrol diri dengan tetap fokus pada usaha berberhentian COVID-19. Sibukkan diri di rumah dengan hal yang baik. imbangilah pemberitaan negatif dengan berita positif. Hal kecil tersebut setidaknya boleh mempengaruhi kesehatan mental kita. Selama di rumah aja, kami mahasiswa BKI UIN Sunan Kalijaga mempersembahkan hal positif yang dirasakan oleh mahasiswa di tengah pandemi COVID-19 dengan adanya kuliah online. Baik, itu tadi cuplikan video dari kami. Karena pada saat video itu langsung dimulai dengan durasi yang panjang atau lama, tentu sedikit membosankan dan ya udah. Kita memberikan beberapa poin tersebut sebagai pemantik atau dari daya tarik bagi penonton untuk agar tetap melanjutkan menonton video kita sampai selesai. Semoga tayangan video dari kami nantinya bisa dinikmati penonton dengan baik serta dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Kalau mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah kepada saudari Alaili. Luar biasa sekali teman-teman semuanya. Kita sudah 5 presentator yang sudah mempresentasikan presentator kita. Kita berikan aplaus yang meriah untuk 6 presentator kita. Luar biasa sekali teman-teman semuanya. Dan di acara selanjutnya kita akan masuk ke acara yang lebih menarik lagi, yaitu tanggapan sekaligus launching video dari beliau, Bapak Said Hasan Basri selaku Ketua Prodi Bidang Masjid Islam UIN. Dan Bapak Said, saya bersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di malam yang dengan ramai takbir dan menyebut dan memuji kebesaran Allah ini, kita masih menyempatkan diri untuk berkumpul bersama melalui virtual dalam acara launching video serta perayaan malam Idul Fitri. Semoga apa yang kita lakukan ini akan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Yang pertama, saya mengapresiasi sekali kepada seluruh mahasiswa semester 2 ya, semester 2 Prodi Bimbingan Konseling Islam yang pada mata kuliah psikologi konseling sedang saat ini pada tugas akhirnya adalah membuat semacam video yang bisa dibagikan kepada bangsa ini dalam rangka berperan serta dalam mencegah dan juga membantu sedikit
mengurangi beban dari pandemi COVID-19 ini, sehingga harapannya dengan hal-hal kecil ini yang kita lakukan bisa memberikan sumbangsih lah bagi bangsa ini. Oke, pada kesempatan yang kedua, saya ingin juga menyampaikan bahwa kawan-kawan memang banyak yang dari Malaysia ya untuk semester 2 ini. Ada 14 orang dari Malaysia dan mereka juga sering kontak dengan saya. Otomatis ketika terjadi wabah pandemi COVID-19 ini, mereka akan kesulitan sekali untuk melakukan interaksi sosial, di mana mereka itu kan seharusnya dalam masa-masa tahap awal belajar bagaimana adaptasi di Indonesia gitu ya. Tapi mau nggak mau mereka harus pulang ke negaranya gara-gara COVID-19. Nah, ini akan berdampak sekali terhadap kemajuan belajarnya otomatis dalam hal budaya gitu. Nah, ini tapi harapan saya tuh ini tidak menutup motivasinya untuk terus belajar di BKI gitu. Yang ketiga, saya ingin menanggapi video-video ini ya. Karena saya juga dulu pernah mengampu media BKI gitu ya. Media BKI dulu ada, sehingga ada buat video juga. Jadi saya melihat ya saya nilai ya bagus lah ya, bagus. Khususnya yang Quarantine Diary ya saya bilang bagus ya. Ada intro ya, kemudian packing dari narasi yang dia sampaikan itu simpel, padat dan jelas gitu ya. Kemudian noise-nya nggak ada noise. Noise ini gini, kalau video yang lain saya lihat masih ada background vokal dan musik itu campur gitu ya. Jadi kalau kita sedang bicara, mungkin yang bagus background musik aja, nggak pakai vokal gitu ya. Nah, ini ada yang campur sehingga terjadi noise gitu kan. Kemudian yang kedua, dari segi kualitas suara memang ya jauh lah ya, karena kalian nggak pakai mikrofon, sehingga kalau kita tonton di HP, maka suara kalian tuh masih hilang gitu ya. Beda kalau pakai headset kayak saya gitu ya, itu suaranya sangat jelas. Tapi ketika nonton di HP itu tenggelam. Kenapa? Karena buat videonya nggak pakai mic. Kemudian dari segi kontennya sebenarnya menarik kalian gitu ya. Dari segi konten itu ya memang ada mirip-mirip gitu ya. Tapi penggalian idenya sudah bagus. Tema yang diangkat, kemudian narasi yang mau kalian kembangkan, kemudian dikemas dalam sebuah konten video yang menarik, itu sebenarnya konsepnya udah bagus gitu ya. Cuma mungkin karena keterbatasan ini ya, virtual, sehingga transmisi data yang kemudian dikomparasikan itu mixnya kurang bagus gitu ya. Ada hal yang menarik yang kurang dari konten kalian tuh adalah ini adalah syarat mutlak ya. Syarat mutlak seseorang membuat konten kreator ya. Membuat konten kreator adalah menjustifikasi konten yang kalian buat. Jadi misalkan kalian memberikan tip-tip mengerjakan hal-hal positif di rumah gitu. Nah, ini tindak lanjutnya hal positif tuh how gitu loh, how. Caranya gimana gitu loh. Bukan hanya disebutkan tapi how-nya itu belum nampak gitu loh. Artinya solusi yang diberikan itu masih tataran teoritis saja gitu loh. Belum ke arah praktis. Jadi kalau sebagai konten kreator harus menjustifikasi bahwa apa yang disampaikan ini sangat layak dan ideal untuk digunakan gitu. Nah, ini yang di bagian akhir belum ada dari ke-6 video ini. Terus yang paling utama nih yang terakhir ya, saya komentari yang terakhir adalah sumber. Ada beberapa video yang mengambil sempalan-sempalan atau cut-cut dari video-video orang gitu ya. Atau mungkin latar belakang musik ya, yang latar belakang musik juga. Nah, ini kalian tidak menyebutkan sumbernya. Sebagai akademisi intelektual, di bagian akhir harus kalian kasih sumbernya, bahwa klip-klipnya itu diambil dari ini. Sehingga kita terlepas dari plagiarisme kalau nanti ini dimasukkan ke YouTube gitu. Tapi for all, saya pikir you are the best untuk pertama, karena ke depan kalian akan terbiasa dengan ini. Kita akan berdamai dengan situasi ini, sehingga kita akan hidup dalam ruang virtual yang semua orang akan fokus pada video-video. Jadi kalian mulai belajar bagaimana membuat konten, bagaimana mengoperasikan video. Yang and last but not least tentang aplikasi yang kalian pakai untuk merekam, itu masih banyak watermarknya. Ya gratisan pasti muncul watermark ya. Watermark itu adalah logo dari perusahaan aplikasi itu gitu ya, masih muncul itu. Sebenarnya banyak sih aplikasi yang itu bisa dihilangkan. Triknya gampang itu, tinggal klik watermarknya itu nanti muncul pilihan itu. Mau dihilangkan selamanya, dihilangkan secara gratis gitu, biasanya kayak gitu. Kayak InShot misalkan. Karena saya beberapa hari ini belajar tentang editing video ya, karena saya juga punya channel YouTube sekarang, sehingga saya harus mendalami betul itu gitu. Tapi untuk
langkah yang pertama kalian lakukan hari ini saya acungi jempol, idenya bagus, tinggal kalian mengembangkannya lagi untuk video-video berikutnya, untuk mata kuliah berikutnya. Saya pikir itu tanggapan dari saya, sehingga sebagai Kaprodi dari Bimbingan Konseling Islam, saya menyatakan bahwa aktivitas yang telah kalian lakukan pada saat ini dalam acara launching video dan memperingati Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah adalah hal yang sangat positif. Prodi sangat mendukung, dan dengan ini saya menyatakan bahwa acara ini resmi untuk kita laksanakan dan kita terima bersama. Saya pikir itu ya dari saya, tidak perlu berpanjang lebar karena nanti kalau panjang kali lebar akan ketemu luas gitu ya. Nah, padahal kalau di video itu ya baiknya dan konten yang padat tapi kena gitu ya. Oke, saya pikir itu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menikmati Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada beliau Bapak Sahid selaku Ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan sedikit banyak tanggapan kepada kita. Luar biasa sekali dari hasil beberapa video presentator 6 presentator kita, bahkan video-video tersebut dapat diberikan evaluasi yang sangat-sangat detail sehingga mampu nantinya bisa membuat masukan yang luar biasa sehingga kedepannya kita akan menjadi menghasilkan video-video yang lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Said selaku Ketua Prodi, dan acara yang terakhir yang gak kalah menarik yaitu penutup, yaitu sekaligus ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri. Saya selaku host mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selebihnya saya kembalikan ke Ibu Jasmini. Dipersilakan. Baik, teman-teman semuanya yang telah terima kasih semuanya yang telah bergabung di acara ini. Kami berharap selamat yang pertama bahwa video ini tadi dari Pak Said ada masukan nanti sebelum diupload ke YouTube, terutama yang terkait dengan plagiasi ya. Itu kalau yang lain-lain mungkin itu sambil jalan nanti sambil belajar, tapi yang paling pokok mungkin sebelum di YouTube kan yang terkait dengan pengambilan dari beberapa mungkin milik orang kan ya, itu ada hak cipta orang, mungkin perlu dicantumkan di akhir video ya. Dari semua video kayaknya ada yang beberapa mencantumkan. Itu saja pesan saya yang terakhir. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Teman-teman yang berada di Malaysia mungkin ada yang bergabung. Mudah-mudahan kita segera berkumpul kembali di Yogyakarta. Amin. Saya kembalikan ke Mas Teguh. Baik, terima kasih kepada Ibu Jasmini telah memberikan sambutan yang terakhir. Dan alhamdulillah kita sampai di sesi yang paling terakhir, yaitu sesi penutup. Semoga acara pada hari ini insya Allah berkah dan manfaat untuk kita semuanya. Setelahnya sesi ini akan kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, di malam yang dengan ramai takbir dan menyebut dan memuji kebesaran Allah ini, kita masih menyempatkan diri untuk berkumpul bersama melalui virtual dalam acara launching video serta perayaan malam Idul Fitri. Semoga apa yang kita lakukan ini akan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Yang pertama, saya mengapresiasi sekali kepada seluruh mahasiswa semester 2 ya, semester 2 Prodi Bimbingan Konseling Islam yang pada mata kuliah Psikologi Konseling sedang saat ini pada tugas akhirnya adalah membuat semacam video yang bisa dibagikan kepada bangsa ini dalam rangka berperan serta dalam mencegah dan juga membantu sedikit mengurangi beban dari pandemi COVID-19 ini, sehingga harapannya dengan hal-hal kecil ini yang kita lakukan bisa memberikan sumbangsih lah bagi bangsa ini. Oke, pada kesempatan yang kedua saya ingin juga menyampaikan bahwa kawan-kawan memang banyak yang dari Malaysia ya untuk semester 2 ini. Ada 14 orang dari Malaysia dan mereka juga sering kontak dengan saya. Otomatis ketika terjadi wabah pandemi COVID-19 ini mereka akan kesulitan sekali untuk melakukan interaksi sosial, di mana mereka itu kan seharusnya dalam masa-masa taraf awal belajar bagaimana adaptasi di Indonesia gitu ya. Tapi mau nggak mau mereka harus pulang ke negaranya gara-gara COVID-19.
Nah ini akan berdampak sekali terhadap kemajuan belajarnya otomatis dalam hal budaya. Nah ini, tapi harapan saya tuh ini tidak menutup motivasinya untuk terus belajar di BKI. Yang ketiga, saya ingin menanggapi video-video ini ya, karena saya juga dulu pernah mengampu media BKI gitu ya. Media BKI dulu ada, sehingga ada buat video juga. Jadi saya melihat untuk karya awal dari kalian ya saya nilai ya bagus lah ya, bagus. Khususnya yang Quarantine Diary ya saya bilang bagus ya. Ada intro ya, ada intro, kemudian packing dari narasi yang dia sampaikan itu simple, padat dan jelas ya. Kemudian noise-nya nggak ada noise. Noise ini gini, kalau video yang lain saya lihat masih ada background vokal dan musik itu campur gitu ya. Jadi kalau kita sedang bicara, mungkin yang bagus background musik aja, nggak pakai vokal gitu ya. Nah ini ada yang campur sehingga terjadi noise gitu kan. Kemudian yang kedua, dari segi kualitas suara memang ya jauh lah ya, karena kalian nggak pakai mikrofon, sehingga kalau kita tonton di HP, maka suara kalian tuh masih hilang gitu ya. Beda kalau pakai headset kayak saya gitu ya, itu suaranya sangat jelas. Tapi ketika nonton di HP itu tenggelam. Kenapa? Karena buat videonya nggak pakai mic. Kemudian dari segi kontennya sebenarnya menarik kalian gitu ya. Dari segi konten itu ya memang ada mirip-mirip gitu ya, tapi penggalian idenya sudah bagus. Tema yang diangkat, kemudian narasi yang mau kalian kembangkan, kemudian dikemas dalam sebuah konten video yang menarik, itu sebenarnya konsepnya udah bagus gitu ya. Cuma mungkin karena keterbatasan ini ya virtual, sehingga transmisi data yang kemudian dikomparasikan itu mixnya kurang bagus gitu ya. Ada hal yang menarik yang kurang dari konten kalian tuh adalah ini adalah syarat mutlak ya. Syarat mutlak seseorang membuat konten kreator ya. Membuat konten kreator adalah menjustifikasi konten yang kalian buat. Jadi misalkan kalian memberikan tip-tip mengerjakan hal-hal positif di rumah gitu. Nah ini tindak lanjutnya hal positif tuh how gitu loh, how caranya gimana gitu. Bukan hanya disebutkan, tapi how-nya itu belum nampak gitu loh. Artinya solusi yang diberikan itu masih tataran teoritis saja gitu, belum ke arah praktis. Jadi kalau sebagai konten kreator harus menjustifikasi bahwa apa yang disampaikan ini sangat layak dan ideal untuk digunakan gitu loh. Nah ini yang di bagian akhir belum ada dari ke-6 video ini. Terus yang paling utama nih, yang terakhir ya, saya komentari yang terakhir adalah sumber. Ada beberapa video yang mengambil sempalan-sembalan atau cut dari video-video orang gitu ya. Atau mungkin latar belakang musik ya, yang latar belakang musik juga. Nah ini kalian tidak menyebutkan sumbernya. Sebagai akademisi intelektual, di bagian akhir harus kalian kasih sumbernya, bahwa klip-klipnya itu diambil dari ini. Sehingga kita terlepas dari plagiarisme kalau nanti ini dimasukkan ke YouTube. Tapi for overall saya pikir you are the best untuk pertama, karena ke depan kalian akan terbiasa dengan ini. Kita akan berdamai dengan situasi ini, sehingga kita akan hidup dalam ruang virtual yang semua orang akan fokus pada video-video. Jadi kalian mulai belajar bagaimana membuat konten, bagaimana mengoperasikan video. Yang and last but not least tentang aplikasi yang kalian pakai untuk merekam, itu masih banyak watermarknya. Ya gratisan pasti muncul watermark ya. Watermark itu adalah logo dari perusahaan aplikasi itu gitu ya, masih muncul itu. Sebenarnya banyak sih aplikasi yang itu bisa dihilangkan. Triknya gampang itu, tinggal klik watermarknya itu nanti muncul pilihan itu. Mau dihilangkan selamanya, dihilangkan secara gratis, itu biasanya kayak gitu, kayak InShot misalnya. Karena saya beberapa hari ini belajar tentang editing video ya, karena saya juga punya channel YouTube sekarang, sehingga saya harus mendalami betul itu gitu. Tapi untuk hal langkah yang pertama kalian lakukan hari ini, saya acungi jempol, idenya bagus, tinggal kalian mengembangkan.